Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran online, yaitu dengan mata pelajaran IPA. Kali ini pokok pembicaraan kita adalah tentang gangguan-gangguan pada pernapasan manusia. Yang pertama adalah influenza. Influenza yang lebih dikenal dengan sebutan flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala penyakit ini antara lain menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kepala terasa pusing, batuk, dan rasa tidak nyaman secara umum. Influenza ditularkan melalui batuk atau bersin sehingga udara terbentuk aerosol yang mengandung virus. Selain itu, influenza ini dapat juga ditularkan melalui kontak langsung atau melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi virus. Influenza ini disebut juga dengan peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh virus influenza tadi. Penyakit ini sangat mudah menular ya. Tubuh kita akan sangat mudah terserang influenza bila kita dalam kondisi lemah atau kekurangan vitamin. Untuk mencegahnya, kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dengan cara memakan makanan yang bergizi. Selain itu, bila kalian sedang flu, jangan membuang ingus di sembarang tempat agar tidak menularkan bibit penyakit influenza. Gangguan pernapasan yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia disebut juga radang paru-paru. Pneumonia adalah suatu penyakit pada paru-paru di mana alveolusnya yang bertanggung jawab dalam menyerap oksigen dari atmosfer meradang atau terisi oleh cairan. Radang paru-paru ini dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Perhatikan alveolus kita. Pada paru-paru yang sehat, alveolus tampak seperti ini ya. Sedangkan pada orang yang menderita pneumonia, alveolusnya seperti ini. Gangguan pernapasan yang ketiga yaitu asma. Asma merupakan gangguan proses pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi atau disebut dengan alergen antara lain rambut atau bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Agar tidak kambuh penyakit asmanya, penderita harus menghindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan penyakit tersebut kambuh. Penyakit ini tidak menular. Perhatikan gambar paru-paru berikut ya. Pada orang yang normal atau tidak terserang asma, saluran pernafasannya tidak terdapat gangguan. Sedangkan pada penderita asma, saluran pernafasannya menyempit. Biasanya dokter memberikan obat tertentu bagi penderita asma dengan cara disemprotkan ke mulut agar saluran normal kembali. Gangguan yang keempat yaitu TBC atau tuberkulosis. TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika melakukan terapi dengan benar, tuberkulosis ini dapat disembuhkan dengan tuntas atau sempurna. Penderita TBC, paru-parunya terdapat pintil-pintil kecil pada dinding alveolusnya sehingga mengganggu proses penyerapan oksigen. Penyakit ini dapat menular melalui benda-benda yang digunakan bersama, seperti sendok, gelas, sikat gigi, dan lain-lain. Untuk menghindari penularan TBC, sebaiknya penderita menggunakan peralatannya sendiri-sendiri. Gangguan pernafasan yang selanjutnya yaitu amandel atau biasa disebut tonsilitis. Amandel atau radang amandel merupakan bagian dari infeksi ispa. Penyakit amandel ini mempunyai gejala yang ditandai dengan rasa nyeri ketika menelan dan tidak jarang disertai dengan demam. Penyakit ini jika masih kecil tidak nyeri digunakan ketika menelan, tetapi jika ukurannya sudah cukup besar akan
bisa menyebabkan kesulitan ketika menelan. Sebetulnya, amandel adalah organ tubuh yang termasuk dalam kelenjar getah bening. Terletak di bagian atas, kanan, dan kiri pangkal tenggorokan kita. Gangguan pernafasan yang selanjutnya, atau yang keenam, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru, yaitu coronavirus atau COVID-19. Gejalanya yaitu yang pertama batuk kering, kelelahan, sakit ketika menelan, demam, atau bisa juga gejala yang lebih serius yaitu sesak napas atau kesulitan untuk bernapas. Untuk menghindari penyakit ini, kita harus menjaga kebersihan kita, kebersihan lingkungan kita, dan harus selalu memenuhi atau melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Agar kita terhindar dari gangguan-gangguan pernafasan, kita simak ya bagaimana cara memelihara kesehatan alat pernafasan kita secara umum. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, mengadakan penghijauan atau banyak menanam pohon agar tersedia oksigen yang lebih banyak dan lebih bagus. Demikian pelajaran untuk hari ini tentang gangguan-gangguan pada alat pernafasan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang organ pernafasan kita, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dimanapun dan kapanpun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.